jasa besar digelarnya aksi 4.11 dengan damai ya ikhwan. Anda perlu tahu sebelum aksi 4.11 saya dengan Kapolri itu bersih tegak. Ini GNPF dengan Kapolri saudara itu sudah tidak ada kata sepakat saudara. Enggak, kami tidak peduli, kami tetap ingin menggelar acara di depan istana. Sementara istana nggak mau saudara, ada orang depan istana. Kita berdebat, kita bilang siapa yang mau larang kita untuk rasa? Dilindungi undang-undang kok. Nah, begitu sudah semakin tegang, polisi pun mengeluarkan ancaman-ancaman. Saudara, yang menariknya beberapa hari sebelum 4.11, Haji Halim datang ke gunung tempat saya tinggal saudara. Haji Halim mengatakan, Habib, ini macam mana? Habib anak saya, Pak Tito anak saya, kok anak saya meribut ya? Akhirnya Haji Halim tanya, Habib ini apa sih maunya? Ya saya jelaskan aja, kita mau menyampaikan kepada presiden, dialog kepada presiden agar hukum ditegakkan. Sampai terang-terangan Haji Halim mengatakan, Habib, ini GNPF ini mau turun mau apa sih? Mau jadi menteri? Mau cari kekuasaan? Mau cari harta? Kalau sekedar harta saya bisa kasih ke Haji Halim. Yang penting jangan ributlah anak-anak saya. Kami sampaikan Haji Halim, kami tidak cari kedudukan, kami tidak cari kursi, kami tidak cari jabatan. Ini Al-Quran kita dihina, Al-Quran kita dinista. Kami sudah membuatkan laporan kami tidak dipedulikan. Enggak boleh, siapapun yang menista agama harus diproses. Jangankan orang kafir, orang Islam sekalipun kalau menista agama harus dihukum, apalagi orang kafir. Nah sekarang rezim ini melindungi, kami nggak terima. Sampai Haji Halim mengatakan, itu aja tujuannya Habib, itu aja. Sampai Haji Halim bertanya, kalau presiden tetap nggak mau terima, bagaimana Habib? Apa istananya mau dibakar? Luar biasa saudara, saya katakan enggak. Kalau presiden tidak terima, kami tidak PR. Kami lapor ke DPR yang presiden tidak mau terima ulama, tidak mau terima habaib, dan tidak mau tegakkan hukum. Kami minta DPR untuk menggunakan hak konstitusinya terhadap seorang kepala negara yang tidak mau menegakkan hukum. Setelah beliau langsung berangkat ke rumah Kapolri saudara. Luar biasa. Haji Halim mengatakan nanti Haji Halim bisa cerita sendiri macam mana yang beliau katakan kepada Pak Tito. Sampai Haji Halim mengatakan ini Habib ini tidak punya tujuan politik, tidak ada tujuan makar, hanya menegakkan Islam. Sampai beliau katakan dalam bahasa Palembang kepada Pak Tito, ini kan sama-sama Palembang, wong kita galuh. Beliau bicara sama bahasa Palembang, kalau tujuan Habib begitu mulia, aku Haji Halim mau ikut paling depan, kau mau tembak aku. Subhanallah, Haji Halim ini saudara orang tua kita sudah lanjut usia, siap mati kalau untuk bela agama. Sallu ala Nabi. Dan ini yang membuat kita terharu saudara. Dan Kapolri pun tidak bisa bercakap apapun tentang Haji Halim. Nah akhirnya Haji Halim layak buka pintu. Sudahlah, kau tidak bisa ribut, kau buka pintu. Panggil itu Habib Rizik. Ayo duduk bareng, musyawarah, dialog, diskusi, cari solusi. Baru Kapolri buka pintu, kemudian kita bertemu, kita melakukan yaitu musyawarah, dialog secara intensif sampai digelar 4.11 dan hasilnya juga berjalan dengan damai walaupun ada provokator masuk mencoba untuk bikin kerusuhan. Alhamdulillah. Dan jangan lupa tanpa 4.11 tidak ada 212. Jadi artinya itu tadi yang saya mau katakan. Saya terima kasih dan apresiasi orang tua kita Haji Abdul Halim yang luar biasa. Walaupun usia beliau sudah lanjut, beliau datang ke tempat saya. Rumah saya ini harus lewat hutan dulu, lewat hutan lindung 3 km naik ke atas gunung. Dan sampai di sana saudara itu nggak mudah untuk mencapainya. Tapi Haji Halim nggak peduli dengan tantangan. Beliau tidak mau kalau umat Islam harus diadu, kalau umat Islam harus bentrok, kalau polisi dan rakyat diadu-adu. Beliau nggak mau lihat itu semua. Karena itu beliau korbankan waktunya dan akhirnya beliau berhasil membuka pintu untuk kita semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan didoakan agar Haji Abdul Halim ini saudara panjang umur dan taat dan ibadah, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu